Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau perisai di dalam hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rancangan-Mu. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri. Ada Kau Tuhan yang selalu sertaku. Ku percaya, ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya.
orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Mulia dan benar, Engkau merendahkan orang yang tinggi hati dan meninggikan orang yang rendah hati. Karena itu kami mohon kepadamu, bimbinglah kami agar kami jangan melawan kehendak-Mu dan jangan tinggi hati, akan tetapi pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa rendah hati, lemah lembut, dan baik hati terhadap semua orang, kepada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan dari mata acara yang ketiga, Kidung Jemaat 178 ayat 1-2. Karena kasih-Nya padaku. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu Kebaktian kita ini yang tertulis pada Lukas 14 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat 33. Sebagaimana biasanya, mari kita membaca secara responsoria. Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka,
Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikannya, tapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Mari kita puji Tuhan dari mata acara yang kelima, Kidung Jemaat nomor 395, ayat 1 ditambah 3, betapa indah harinya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam mengarungi kehidupan kita ini, banyak hal, tantangan, rintangan yang kita hadapi, sehingga bisa menimbulkan dosa yang sengaja maupun tidak sengaja terhadap sesama saudara, terlebih orang tua kita dan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, oleh karena itu datanglah kita ke hadapannya untuk memohon pengampunan dosa daripada Tuhan kita.
Bapa kami yang di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan sumber dari segala kebenaran dan keadilan untuk menghakimi umat manusia. Kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu untuk menyesali dosa dan kesalahan kami, karena perbuatan dan pikiran kami yang melanggar hukum-Mu. Kami senantiasa menuruti dosa, godaan setan, hawa nafsu, dan tabiat kami yang jahat itu. Sepantasnya lah kami menerima ganjaran sesuai dengan kejahatan kami. Tetapi kami telah sadar akan kejahatan kami, sehingga kami datang ke hadapan-Mu untuk menyerahkan diri dan menyesali segala dosa-dosa kami. Tolonglah dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan kesesatan kami, dan suruhlah Roh-Mu yang kudus itu untuk menerangi pikiran dan jiwa kami, supaya kami dapat berbuat baik dan mematuhi segala kehendak-Mu di dalam kebenaran, sehingga kami beroleh hidup yang kekal di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita puji Tuhan. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang diambil dari Titah 1 serta maksudnya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih
dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Marilah kita memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berikanlah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dari mata acara yang ke-9, PKJ nomor 126 ayat 1 ditambah ayat 3. Saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman bersama kita, bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus dan pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Untuk mempersiapkan sabda Allah, menyambut sabda Allah, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 412 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Tuntun aku Tuhan Allah.
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyertai hati dan pikiranmu masing-masing di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk ibadah kita di pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-139 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu, ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Sekiranya Engkau mematikan orang fasik, ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah yang berkata-kata dusta terhadap Engkau dan melawan Engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang yang membenci Engkau, ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau? Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku, dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, jika kita membaca dan menyimak pasal 139 yang menjadi nats khotbah kita dalam minggu pagi ini, maka kita akan mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Tahu. Allah itu adalah Allah yang Maha Hadir. Dan Allah itu adalah Allah yang sungguh-sungguh berkuasa. Yang tidak boleh kita katakan adalah bahwa Allah itu tidak pernah mahasiswa. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, nats ini adalah doa dari Raja Daud sendiri di hadapan Allah, bahwa dia mengimani seluruh perjalanan hidupnya tidak ada yang terlepas dari pemeliharaan Tuhan. Dan apa yang dia doakan dalam nats ini sungguh sangat berkaitan dengan pengalaman hidupnya. Apa kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, bagaimana ketaatannya kepada perintah firman Tuhan, sekaligus juga doa ini berkaitan dengan dosa yang pernah dia lakukan. Kalau kita baca itu di dalam kitab 2 Samuel 12, bagaimana Allah menegur Raja Daud lewat Nabi Nathan
ketika dia merasa perbuatannya, ketika dia mengambil Batseba istri dari Uria panglimanya untuk menjadi istrinya. Salah satu dosa yang dilakukan oleh Daud ketika itu, Allah tidak membiarkannya, tetapi Allah menegur dia lewat Nabi Nathan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, jika dalam doa Daud dalam Nats ini, di ayat yang kedua dan yang ketiga di pasal 139 ini jelas dikatakan, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh, Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Artinya sesaat pun apa yang dilakukan oleh Daud, apa yang menjadi aktivitasnya, seluruhnya diketahui oleh Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, kembali kita kepada topik Nats yang menjadi khotbah ibadah kita pada hari ini, di ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-24. Di dalam tema khotbah minggu hari ini disuguhkan dengan tema di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, tidak jarang di dalam kehidupan kita sehari-hari banyak hal yang kita sembunyikan. Banyak hal yang menjadi rahasia di dalam kehidupan kita. Banyak hal apa yang kita lakukan hanya diketahui oleh orang-orang yang dekat dengan kita. Apalagi kalau hal-hal yang tersembunyi itu adalah persoalan dosa dan pelanggaran-pelanggaran. Itu sering kita sembunyikan. Tetapi tadi sudah saya mengatakan bahwa Daud sendiri pernah ingin menyembunyikan dosa yang dia lakukan, tetapi Allah melihatnya lewat Nathan, Allah menegurnya. Walaupun pada akhirnya Daud mengakui dan bertobat oleh karena kesalahan-kesalahannya. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, di dalam Nats ini Daud mau mengatakan kepada kita, di ayat yang ke-17 dikatakan, bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Boleh kita mengatakan Presiden Jokowi itu semua mengenal kita. Semua kita mengenal dia. Apa aktivitasnya, bagaimana kelebihan-kelebihannya mungkin sudah kita ketahui. Tetapi Pak Jokowi belum tentu mengenal kita. Pak Jokowi belum tentu mengetahui di mana kita, apa kegiatan kita, apa kebiasaan kita. Dan presiden itu tidak akan pernah bisa hadir di antara kita. Atau katakanlah sangat sulit untuk bersama-sama dengan dia. Pemazmur mengatakan, pikiranmu, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besarnya jumlahnya. Jika aku menghitungnya itu lebih besar, lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti masih saja aku bersama-sama engkau.
luar biasanya kemurahan dan kebaikan Tuhan ketika kehadiran Tuhan itu dirasakan oleh pemazmur, tidak pernah mengenal waktu. Di setiap saat. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, tentu hidup orang percaya akan selalu mengaku bahwa kehadiran Allah itu di dalam hidupnya akan hadir di segala tempat di mana kita berada. Oleh karena itu, pemazmur mau mengatakan kepada kita, supaya hidup kita ini, supaya kita mengaku bahwa tanpa Tuhan, tanpa kehadiran Tuhan, tanpa kekuasaan Tuhan, hidup kita ini tidak ada apa-apanya. Oleh sebab itu, setiap orang yang merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya, orang yang merasakan kuasa Tuhan hadir di dalam setiap rencana-rencananya, harus mengaku bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha baik. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, di dalam nats ini kita juga boleh melihat keterbatasan pemazmur sebagai manusia biasa yang memiliki banyak keinginan. Dan ini sering terjadi di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita sudah menjadi orang Kristen, tetapi tidak jarang kita ketika kita merasakan orang sana musuh kita, orang ini lawan kita. Bahkan kita juga mungkin mau berdoa supaya lawan-lawan kita dimatikan oleh Tuhan. Di ayat yang ke-19 pemazmur mengatakan, sekiranya engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah yang berkata-kata dusta terhadap engkau dan melawan engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang yang membenci engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan engkau? Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, Allah itu Allah yang tahu, Allah yang maha hadir, Allah yang berkuasa. Dalam nats ini kita tidak menemukan pesan bahwa Allah mengabulkan doa dari pemazmur. Artinya Allah juga tidak seluruhnya atau melihat orang yang berdosa, tidak semuanya dihukum oleh Tuhan. Tetapi Tuhan itu maha baik, maha pengampun. Allah juga berkuasa untuk memberi kesempatan kepada setiap orang yang berdosa untuk bertobat, untuk meninggalkan dosa-dosanya. Dalam nats ini kita tidak menemukan bahwa doa dari pemazmur dikabulkan oleh Tuhan. Karena Tuhan juga mempunyai rencana, memiliki pemikiran, dan kita juga sulit menyelami apa yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan umat manusia. Dan di saat itulah kita harus mengaku bahwa kita tidak memiliki hak untuk mengatur Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, kita sungguh-sungguh takjub, kita sungguh-sungguh heran melihat segala rencana Allah di tengah-tengah dunia ini. Jika kita merenung
kepada perbuatan Allah untuk keselamatan dunia ini. Bagaimana mungkin anak yang dia kasihi, anaknya yang tunggal, anaknya satu-satunya, diberikannya untuk keselamatan kita, dipersembahkan untuk keselamatan umat manusia. Hal yang tidak masuk akal kalau kita merenungkan rencana-rencana Allah di dalam kehidupan kita. Tetapi itu sudah dilakukan oleh Tuhan ketika Yesus datang ke dunia ini untuk keselamatan semua umat manusia. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, di ayat yang ke-23, selidikilah aku ya Allah dan kenallah aku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kalau kita melihat ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang antara ayat 22 dan 23 sepertinya seolah-olah tidak ada hubungan, tidak ada kaitan. Tetapi sebenarnya di ayat yang ke-22 boleh kita katakan di saat itu diucapkan oleh pemazmur, dia sadar bahwa saya ini adalah manusia biasa, bahwa saya ini juga manusia yang boleh berdosa, yang banyak pelanggaran dan keterbatasan. Sehingga dia mengucapkan dalam doanya kepada Tuhan, selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Dalam laut bisa diukur, dalam hati siapa tahu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, kita harus mengaku bahwa tidak selamanya hidup kita ini hidup atau berperilaku dalam kebaikan dalam setiap aktivitas hidup kita. Bahkan kadang mungkin perbuatan-perbuatan kita merasa apa yang kita lakukan itu sudah benar, tetapi belum tentu bagi Tuhan. Menyadari keterbatasan kita, apa yang diucapkan oleh pemazmur di dalam nats ini haruslah menjadi ucapan dalam doa kita di setiap saat, di mana banyak hal yang tidak kita sadari, yang kita lakukan, yang kita ucapkan, mungkin salah di hadapan Tuhan. Ketika itu terjadi, kita mau Tuhan mengkoreksi, membenarkan, dan meluruskan apa yang kita lakukan dan apa yang kita ucapkan. Karena kalau Tuhan tidak mau berbicara, mengingatkan kita, menyelidiki kita, kita akan hidup di dalam kegelapan. Oleh sebab itu kita perlu terang dari Tuhan untuk selalu menguji kita, mengenali pikiran-pikiran kita, sehingga Tuhan boleh menyempurnakan apa yang menjadi kebaikan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, di dalam nats khotbah kita pada hari ini juga menegaskan bahwa segala sesuatunya hidup manusia ini adalah pengetahuannya. Hidup kita ini terang benderang di mata Tuhan. Apakah kita saat ini bersuka cita atau tidak, semuanya Tuhan tahu. Kalaupun kita saat ini menyembunyikan pergumulan-pergumulan kita, manusia boleh kita bohongi, tetapi Tuhan mengetahuinya. Jika saat ini kita merasakan bahwa beban hidup kita, pergumulan-pergumulan kita
Tidak ada lagi teman atau saudara yang menjadi teman curhat kita. Tapi saya mau katakan lewat nats ini, Tuhan melihat pergumulanmu. Tuhan akan menolongmu. Tuhan akan menopangmu. Rasul Paulus mengatakan, segala perkara dapat kutanggung lewat Dia yang menguatkan aku. Di dalam Filipi 4 ayat 6 juga dikatakan, janganlah kamu khawatir tentang hal apapun juga, tetapi serahkanlah semua lewat doamu kepada Allah. Kita mungkin boleh menilai hidup kita ini sepertinya tidak punya arti. Seolah-olah hidup kita ini sekarang tersembunyi dari Tuhan. Sesungguhnya apa yang menjadi pergumulanmu tidak ada yang terlewatkan dari mata Tuhan. Tetapi kita juga harus menyadari bahwa pikiran kita dengan pikiran Tuhan sungguh jauh beda antara langit dengan bumi. Tetapi kita harus percaya Allah juga berjanji dan berfirman bahwa rancangan Allah bukanlah rancangan kecelakaan. Allah merencanakan rancangan-rancangan yang indah dan rancangan-rancangan damai sejahtera. Oleh karena itu kita tidak perlu khawatir bahwa hidup kita ini seluruhnya dilihat oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, sebagai jemaat Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus, kita juga harus meyakini bahwa dalam segala hal Allah menopang kita. Jika kita saat ini mungkin kesulitan dalam hal ekonomi oleh dampak masa lalu yang telah kita lewati, Tuhan akan membuka pintu-pintu yang baik menjadi jalan hidup kita, menjadi bagian dari berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Bagi pemuda-pemudi mungkin saat ini ada yang menghadapi pergumulan oleh karena sakit hati, bisa saja oleh karena pacar, atau bisa saja oleh karena dosen. Biarlah semuanya kau serahkan kepada Tuhan. Jangan ada yang merasa hidupnya kecil atau tidak berharga. Tetapi ketika kamu datang kepada Tuhan, mengatakan Tuhan itu adalah penolong yang luar biasa, kamu akan menerima jalan keluar. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Segala sesuatunya Tuhan tahu apa yang kita alami dalam hidup ini. Karena itu, biarlah kita mengaku bahwa hidup kita adalah milik Tuhan. Karena kita juga diciptakan oleh Tuhan sesuai dengan wajahnya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau telah memberkati kami lewat pemberitaan firman-Mu dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah kami beroleh sukacita setelah kami menikmati makanan rohani lewat firman-Mu. Biarlah seluruh jemaat-Mu yang hadir pada saat ini boleh merasakan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Baik sukacita maupun dukacita dan dalam banyak hal pergumulan, biarlah kami Tuhan hanya berserah kepadamu. Bapa di sorga, lewat ibadah pada pagi hari ini, kami juga memohon kepada Tuhan, biarlah untuk ibadah yang berikut nanti, Tuhan menyertai seluruh jemaat-Mu hadir di gereja-Mu ini, memuji memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Bapa yang baik, kami juga dengan penuh kerendahan hati memohon belas kasih-Mu, khusus Tuhan buat jemaat-Mu
saudara kami yang kami kasihi, Amang Dr. Kembaren yang saat ini sakit dalam perawatan oleh medis. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tangan Tuhan sungguh berkuasa untuk memberikan kesembuhan. Kami percaya Tuhan, oleh kasih-Mu yang begitu besar, Tuhan akan melawat Amang yang kami kasihi, Dr. Kembaren, supaya Tuhan memberikan kesembuhan dan Amang kami itu boleh merasakan kesehatan, pertolongan dari Tuhan yang sungguh luar biasa. Sehingga dia boleh Tuhan menyaksikan bahwa kuasa dan kasih-Mu hadir dan bersama-sama di dalam kehidupannya. Inilah Tuhan doa yang boleh kami sampaikan saat ini. Sesaat lagi kami akan kembali dari rumah-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan menghantarkan seluruh jemaat-Mu ini dengan penuh sukacita ke tempat atau rumah masing-masing. Sehingga di hari yang akan datang kami selalu boleh bertemu dengan penuh sukacita untuk memuji memuliakan nama Tuhan di rumah-Mu yang Engkau kuduskan ini. Terima kasih Bapa. Di atas segalanya itu ampunkan kami Tuhan dari segala dosa kesalahan kami, agar kami layak Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kirung Jemaat 410 ayat 1 dan 3. Firman Tuhan menghantarkan kita menyerahkan persembahan ke hadapannya dari kitab Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang ditumpah keluar
akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kita serahkan persembahan kita. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita ke hadapan Tuhan
Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Aku suka Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Pulanglah dengan damai dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.